wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah semata. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dengan cinta dan ridhonya. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang solihah, yang takwa, istiqomah hingga husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan pada uswah dan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, keluarga dan orang-orang istiqomah di jalannya. Sahabat, mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Dalam sebuah hadis dikatakan, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada orang mukmin yang lemah. Dan pada keduanya terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah kamu mengatakan seandainya aku melakukan begini, niscaya akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan hal itu, dan apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya perkataan seandainya akan membuka perbuatan setan. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat, ketika kita bicara hadis ini, maka ini menggambarkan kita sebagai seorang mukmin harus menjadi mukmin yang kuat dan tidak boleh banyak mengatakan seandainya, karena itu adalah langkah-langkah syaitan yang akan membuat kita terjerumus dalam kelalaian, yang akan membuat kita terjerumus dalam ketidakbersyukurnya seorang hamba. Sahabat, ketika bicara mukmin yang kuat, berarti mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Apa maknanya? Maknanya adalah karena dengan kekuatan yang dimiliki oleh seorang mukmin, dia akan melakukan amal-amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara optimal dan secara maksimal. Oleh karenanya, amal taat ini akan menjadi sebuah penguat dalam kehidupannya ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Kemudian yang kedua, seorang mukmin yang kuat akan mampu melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Dia akan terus bergerak dengan secara optimal, dengan cara-cara yang lebih baik dan lebih ahsanu amalah. Oleh karenanya, dia akan menjadi orang-orang yang menjadi contoh dalam kehidupan keseharian dan bermasyarakat. Oleh karenanya, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Yang ketiga, mengapa mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah? Adalah ketika dia menegakkan agama Allah dalam dirinya, maka dia akan bersungguh-sungguh. Dia akan menjaga yang namanya kadar keimanannya dengan cara maksimal, akan menjaga stabilitas keimanannya, akan menjaga semangat dalam dirinya untuk terus stabil dalam menegakkan agama Allah dalam dirinya, menegakkan iman dalam dirinya, menegakkan semangat dalam dirinya. Dia tidak akan gampang putus asa dalam kehidupannya. Yang berikutnya, mengapa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah? Yang berikutnya, dia mampu menunaikan kewajiban kepada keluarganya. Mukmin yang kuat, dia akan terus bertahan demi bertahannya keluarganya. Mukmin yang kuat akan terus maksimalkan diri untuk menjaga eksistensi keluarganya. Oleh karenanya, dia akan menjadi pelopor-pelopor kebaikan di dalam keluarga maupun di luar. Sahabat, ketika bicara ke sana, maka kita bicara mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah karena menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Yang berikutnya, orang mukmin yang kuat akan mampu menundukkan godaan syaitan. Dia akan mampu menahan hawa nafsunya. Dia akan mampu melerai syaitan. Dia akan mampu menepis godaan syaitan. Dan kondisi ini membuat kita akan menjadi kuat dan kuat bersama Allah.
dalam hadis tadi dikatakan bahwa namun masing-masing tetap memiliki kebaikan. Apa maknanya? Bahwa sesungguhnya dan pada keduanya terdapat kebaikan. Ini maknanya adalah seorang mukmin yang lemah tetap mendapatkan kebaikan di hadapan Allah. Masya Allah. Mengapa gitu kan? Ia mendapatkan kebaikan yang Allah berikan. Salah satunya adalah karena betapapun ia memiliki kelemahan, namun ia tetap mencoba merealisasikan kebaikan dalam dirinya, memaksimalkan kebaikan dalam dirinya. Ini yang menjadi kelebihan, di dalamnya ada kebaikan. Kemudian yang kedua, mukmin yang lemah tetap mendapatkan kebaikan di dalamnya. Mengapa? Walaupun dia lemah, walaupun dia memiliki keterbatasan, dia tidak akan menyia-nyiakan perintah yang Allah berikan. Dia akan maksimalkan diri untuk menjalankan perintah yang Allah berikan, Allah perintahkan dalam dirinya. Yang ketiga, betapapun seorang hamba lemah dalam keterbatasannya, maka dia tidak akan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang mukmin. Dan inilah yang akhirnya dia akan terus meninggalkan yang namanya hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Dia akan melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dengan semampunya. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa di dalam kelemahan itu tetap ada kebaikan. Di sini dijelaskan bahwa betapapun dia mungkin kalah secara jasadiah dalam ibadah secara jasadiah, namun ia mampu mengejar ketertinggalannya, mampu mengejar hal-hal yang harusnya sudah ia dapatkan, namun dia mampu menguatkan dirinya. Kemudian ketika bicara kelemahan dalam diri seseorang, maka kebaikan yang akan didapat adalah memang kadang ia kalah dalam menapaki proses godaan asyaiton, dan disitulah ujian-ujiannya. Namun dia berusaha untuk bangkit, berusaha untuk menguatkan diri dan bertobat kepada Allah dan berbanyak istighfar. Ini kelemahannya, namun dia berusaha untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kalau kita bicara yang namanya mukmin yang kuat, maka ada faktor yang mendukung seseorang bisa kuat dalam menapaki kehidupannya dan tetap memiliki kebaikan dalam dirinya. Bagaimana caranya? Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam meraih kebermanfaatan dalam dirinya. Maksudnya adalah walaupun seorang mukmin itu merasakan pasang surut kadar iman, maka dia akan tetap memiliki kebaikan selama ia mampu bersungguh-sungguh mengejar kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dalam dirinya. Yang kedua, faktor yang mampu membuat seorang mukmin itu kuat dalam kehidupannya adalah ketika dia memohon pertolongan kepada Allah. Jika seorang hamba memohon pertolongan kepada Allah, secara otomatis Allah pun akan memberikan pertolongan baginya. Dan di dalamnya ada kesungguhan, ada kerendahan hati bahwa dia memang lemah dan dia butuh Allah. Inilah yang membuat seseorang akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian faktor apa lagi yang bisa dan dapat menguatkan seseorang agar dia menjadi mukmin yang kuat dan mendapatkan kebaikan? Yang berikutnya adalah tidak merasa lemah. Dia sadari dia lemah tapi tidak merasa lemah. Maksudnya apa? Dalam hal ini, karena perasaan lemah akan menghilangkan kekuatan. Perasaan pesimis akan menghilangkan sebuah support dalam diri. Dia tidak akan mampu melepas dan menepis yang namanya sebuah kekuatan itu. Dia akan mampu merasakan saya tidak sanggup, saya nggak bisa. Yang berikutnya, faktor pendukung agar seseorang merasa kuat adalah membuang semua pikiran yang memperlemah jiwa dan raganya. Intinya sih cara berpikir, intinya mindset, intinya konsep berpikirnya. Inilah yang menguatkan dia. Ketika dia membuang seluruh konsep berpikir negatif, dia akan jadi kuat, dia akan jadi kokoh, dia akan merasa dirinya siap menghadapi seluruh kehidupannya. Apalagi faktor yang mendukung seorang mukmin untuk kuat adalah mengukuhkan jiwa dengan ridho dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maksudnya adalah dia mengukuhkan jiwa, meyakinkan dalam diri dia mampu melewati seluruh proses kehidupannya dan berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar secara maksimal. Yang berikutnya, faktor terakhir adalah senantiasa menyadari bahwa ada asyaiton dalam kehidupan kita. Ada musuh, yaitu asyaiton. Maksudnya, jangan sampai memberi peluang sekecil apapun kepada asyaiton untuk menghancurkan kita. Sahabat, kalau kita bicara memperkokoh kekuatan dalam diri kita, maka mukmin yang kuat lebih Allah cintai. Namun, intisarinya dari semua ini adalah cara berpikir. Cara berpikir dan selalu yakin dan optimis dengan seluruh nikmat yang Allah berikan padanya, sehingga ia mampu kuat dan kokoh dalam menjalani kehidupannya. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.